Jujua, manbata krina, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di hari ini, mari kita sebentar merenungkan kebenaran firman Tuhan yang ada dalam Alkitab yang menjadi bahan sepan teduh kita di hari ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kehidupan yang boleh kami dapatkan di hari ini. Dan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, sebentar kami akan berdiam diri merenungkan kebenaran firman Tuhan yang ada dalam Alkitab yang menjadi sumber kekuatan kami di dalam kami melangkahkan kaki kami di hari ini. Roh Kudus mampukan kami untuk dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami tetap layak disebut anak-anak-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan yang akan menyampaikan pesan Tuhan, isi hati Tuhan. Engkau bersama dengan hamba-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu, agar dia dapat boleh berkata-kata sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami semua anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bahan sepan teduh kita di hari ini diambil dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 13. 2 Timotius pasal 2 ayat 13 berbunyi demikian. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biasanya alasan orang untuk meninggalkan pasangan bisa beragam. Ada yang tidak tahan dengan sikapnya karena mencari yang lebih baik, atau tidak tahan menghadapi kehidupan dengan dia. Di sisi yang lain, dalam konteks berpacaran ala anak muda saja pun, biasanya seseorang enggan menerima mantan pacarnya yang mengajak untuk kembali lagi atau rujuk setelah selingkuh. Hal sama juga kita dapatkan dalam konteks pernikahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persoalan kesetiaan selalu menjadi pergumulan dalam sebuah pernikahan. Rasul Paulus menulis suratnya kepada Timotius, salah satu anak rohaninya, untuk memberi penguatan kepadanya agar tetap setia mengajar dan mengabarkan Injil selaku penerus Paulus. Tentu kita dapat membayangkan tantangan yang dihadapinya, tekanan dari penganut agama Yahudi, tekanan dari pemerintah Roma, bagaimana menjaga persatuan gereja yang dia layani, yang pada titik ini sangat mungkin berasal dari beragam bangsa, suku, beragam watak, dan juga beragam pemikiran, termasuk perdebatan-perdebatan yang sering terjadi. Rasul Paulus meneguhkan Timotius supaya jangan turut campur dengan perdebatan-perdebatan bodoh yang tidak berfaedah itu. Menghadapi tantangan yang begitu berat, maka godaan untuk meninggalkan Tuhan tentu sangat besar. Kesetiaan Timotius diuji dalam beragam tantangan itu. Namun untuk menguatkan Timotius, Rasul Paulus melalui ayat ini memperlihatkan karakter Tuhan. Ia setia sekalipun kita tidak setia. Saudara, firman Tuhan ini hendak menyatakan bahwa ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk Tuhan, bukanlah karena kita memilih Dia, melainkan Dialah yang memilih kita. Maksudnya, kita sebenarnya tidak punya modal apa-apa untuk tugas ini. Tidak ada yang bisa kita banggakan sekaligus andalkan dari diri kita, bukan kekuatan, talenta, perbuatan baik kita, dan sebagainya. Modal kita cuma satu, yaitu kesetiaan Tuhan. Karena itu, dengan menyadari akan kesetiaan Tuhan, kesadaran itu akan memberi kita kekuatan untuk tetap setia kepadanya dalam kehidupan kita, termasuk menjalankan tugas yang Dia percayakan untuk kita. Selamat kita tetap setia kepada Kristus dalam hidup kita,
dan selama kita mengerjakan hal-hal yang baik yang diperintahkan oleh Kristus dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini, yang mengingatkan kami tentang kesetiaan-Mu dalam hidup kami dan mengajar kami untuk tetap setia kepadamu dan di dalam tugas-tugas pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu ini dengan baik. Kami berdoa untuk pelayanan di GBKP Runggun Banjarmasin, termasuk pos PI kami di Pulau Sari, Tambang Gulang, Pelahari. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan, jemaat kami yang mengambil pelayanan di GBKP Runggun Banjarmasin bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di Pulau Sari, Tambang Gulang, dan Pelahari, sehingga dari hari ke hari jemaat kami di tempat ini semakin berkembang dan semakin memuji Tuhan di dalam pelayanan yang mereka lakukan. Sertai kami dalam melewati hari ini. Roh Kudus tetap bersama dengan kami. Tuhan memberikan kami kesehatan yang cukup sehingga di hari ini kami tetap memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat untuk kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Mujojua.